Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ketemu lagi dengan Widodo Suyitno Bike Channel. Semoga Sobat Goeser kondisinya sehat selalu ya. Tetap gerak, tetap jaga kesehatan agar kita tetap fit. Kali ini Widodo Suyitno Bike Channel belusukan ke daerah Setu, Bekasi. Suasananya begini, jadi kalau belusukannya di Bekasi, nah masuk ke gang-gang begini nih, asik nih. Suasananya tuh, liatin tuh, di luar lorong, ada jemuran kanan kiri. Wah, kadang-kadang ketemu tahu-tahu ada orang jualan sayur macet di gang dan sebagainya. Nah itu uniknya dan asiknya kalau kita belusukannya begini. Nah rute kali ini kita startnya dari Medlan ya, Metropolitan Plaza Tambun startnya. Nah ini udah istirahat ini, namanya kita kan gue santai ya, jadi ketemu tempat ngopi ya udah ngopi, udah ketemu gorengan ya gorengan, udah begitu tuh. Jadi ya asik-asik aja, karena gue itu kita bikin fun, kita bikin happy, nggak forsir. Nah ini kalau suasana belusukan di Setu ya, Setu mengarah ke Cilengsi, mengarah ke Mekarsari, ke arah ke Kertarahayu, ke Bondol. Wah itu memang luar biasa. Jadi belusukannya itu karakteristiknya itu adalah jalannya datar, masuk-masuk gang perkampungan, masih hijau, masih adem dan tidak panas. Itu ciri khasnya kalau untuk Bekasi yang arah ke Cilengsi, Mekarsari. Jadi daerahnya masih hijau. Enak ya, suasananya masih enak, fresh kita juga. Dan asiknya nggak ada tanjakan. Nah ini gue bertiga belas ya, waktu itu gue santai kita bertiga belas. Jadi tadi startnya itu dari Metropolitan Mall Tambun, Tambun Selatan. Terus kita mengarah ke Cibuntu, terus kita ke STTD, terus mengarah ke mana itu kawasan ya, di ujung kawasan MM 2100, terus masuk ke Pangkalan Goceng, terus masuk ke Kampung Asem, muter lagi ke Ciledug, terus kita putar lagi ke arah Setu JPG, lewat JPG jalur pipa gas, terus menuju ke lewat Burangkeng ya kita ya. Tadi sebelum ke pipa gas kita ke Burangkeng, masuk pipa gas dan masuk kampung-kampung. Nah ini suasananya nih, kita masuk gang, tapi memang gangnya itu sudah dicor ya jalannya. Dulunya itu tanah, jadi enak tuh kalau habis hujan itu, wah main prosot-prosotan enak tuh. Tapi karena sekarang sudah dicor semua ya kita nikmatin aja. Tapi oke lah ya, karena belusukannya itu nggak panas kita ini, pohon-pohonannya masih cukup rimbun, pohon ya ada rambutan, ada pohon melinjo, pohon nangka, tapi kebanyakan rambutan ya ini ya. Nah ini di Rawa Atuk nih, di desa dusun Rawa Atuk ya, Kecamatan Setu. Belusukannya kalau Bekasi memang beda dengan yang lain-lain ya, nggak ada tanjakan, kita goesnya santai saja. Tapi ya lumayan sih, kadang kalau kita agak speed itu, misalkan 20 sampai 25 km per jam gitu ya lumayan, karena kan jalannya itu kadang-kadang ketemu jalan gang kecil yang hanya cukup dengan stang sepeda itu kecil, kadang juga lebar, kadang hanya one way setapak gitu. Nah itu harus ekstra hati-hati, skill juga ya, walaupun ini kan kategorinya datar ya, bukan DH, tapi kan tetap, tapi intinya adalah fun, senang, happy, untuk sehat, guys, untuk sehat. Bertiga belas ini.
Ini mau ke Kampung Duku ini. Wah, ini duluan nih. Kameramennya duluan nih. Asik ya. Daerahnya masih asik, rimbun. Nah, Pak Wo, Om Sutar, Cianton, Om Pur, Bang Din, Pak Bambang, Om Madi, Om Jaki, Om Yusuf, Om Tio, dan Pandut. Terakhir ada Om MB 13 sama saya, Widodo Suyitno. Kita lanjut terus. Nah, kuis belusukannya ini nanti di ujungnya atau endingnya, finishnya nanti di gadu-gadunya Teh Maya ya, yang ada di Jubuntu. Nanti jadi terakhir nanti kita gadu-gadu, kulineran gadu-gadu, habis itu kita lanjut pulang. Kalau udah gadu-gadu pulang kan nggak jauh. Nah, gadu-gadunya tempatnya juga asik nih, recommended buat teman-teman gueser. Kalau guesnya ke arah Setu, arah Bondol, Burangkeng, daerah sekitarnya itu ada gadu-gadu Teh Maya di Jubuntu. Nah, kalau untuk belusukan begini kita memang harus kuncinya satu, tidak boleh mendahului marsal. Kenapa nggak boleh mendahului marsal? Karena belusukan ini jalan tikungan, perempatan, pertigaan itu banyak sekali, jalan-jalan kecil itu banyak sekali. Jadi kalau misalkan nyalip marsal, mendahuluin marsal, ya udah marsalnya langsung belok kanan, belok kiri atau kemana, hilang kita. Karena memang asiknya belusukan di daerah Setu ini, jalan-jalan kecil, jalan setapak itu banyak sekali dan tidak ada jalan buntu kecuali kalau ketemu sungai atau sawah. Tapi kalau di luar itu aman, nggak pernah ada jalan buntu. Paling ya nyasar, ketemu ke pintu orang, ke rumah orang, ke dapur orang juga sering. Nah, ini kan dari jalan raya yang agak lebaran kita langsung masuk lagi ke dalam gang kecil ini mobil juga nggak muat ini. Nah, jadi unlimited lah kalau untuk gang-gang begini, asik pokoknya ini. Setiap kita ngues itu kita usahakan lewat jalur yang berbeda. Jadi kan suasananya hijau, kanan kiri juga hijau, pohonnya juga masih rindang. Tuh. Nanti apalagi nanti jalan setapak gitu, kita tahu-tahu ada jalan setapak masuk kita. Tuh kan ada pertigaan, kita ambil lurus, ada pertigaan lagi kita ambil kanan. Nah, itu kuncinya, ikutin marsal, nggak boleh mendahului marsal. Karena kita mau kemana ya udah tersama-sama aja. Asik ya. Jadi ini ada di Bekasi Kabupaten Bekasi. Ini dari Istana Negara itu nggak jauh nih, paling cuma 50-60 kilo ini ya. Tapi kondisinya begini, masih asri, masih adem. Luar biasa memang ini. Kalau untuk ya belusukan ya. Oh, pilok-pilok. Itu nanti ketemu warung kopi, kita ngopi lagi, pohon bambu, asik ini ya. Tapi tetap jalannya walaupun cor tapi kadang-kadang ada yang rusak gitu ya. Jadi ya sepeda cocok MTB yang gini. Nah, ini kayak gini nih, tahu-tahu masuk nih ke jalan setapak atau jalan kecil, hanya lewat satu itu aja. Nah, ini juga perlu hati-hati kayak gini-gini. Oh, tahu-tahu ini akar-akar pohon rambutan juga banyak. Nah, ini biasanya dibutuhkan keterampilan untuk oper gigi aja, pindah gigi. Kadang siluet ya karena mengarah ke matahari ini. Jadi kami Gues ini dari Santai Gues. Santai Gues itu salah satu komunitas di bawah bimbingannya atau di bawah naungannya Gues Yuk Bekasi. Makanya macam-macam itu jersey yang dipakai, ada punyanya Gues Yuk, ada Santai, ada dari mana. Bahkan saya pakai jerseynya yang dari Cirebon. Karena saya memang biasanya Gues di Cirebon, atau jadi dua minggu sekali ini saya Gues ke Bekasi Kabupaten, belusukan begini ya, Bekasi Kabupaten. Jadi kalau belusukan gini suasana selalu beda. Ini kita mau belok kemana atau kemana, udah marsal aja itu urusannya, kita ikut aja.
Jadi sepeda yang recommended untuk jalan belusuan begini adalah MTB. Kalau pakai fiksi udah nggak cocok. Pakai Sally bisa sih, tetapi kondisi tertentu itu ya susah. Tapi nggak recommended ya, tetap di MTB. Terserah MTB-nya yang hardtail atau mau yang full sus. Tetapi memang kondisi begini full sus akan jauh lebih oke, lebih cocok. Bagaimana dengan hardtail? Hardtail juga bisa. Nah ini posisi kita sudah ada di apa ini namanya ya, danau ya, danau Burangkeng, danau buatan ini untuk mencegah nggak banjir. Nah ini kalau udah berhenti foto-foto, nah itu sebenarnya capek itu. Om Haji Anton, Pak Bambang, Pak Andri dan Om Zaki. Yuk kita lanjut lagi. Jadi kadang istirahat, hanya tarik nafas bentar, minum sebentar, jalan lagi. Kadang marsalnya los terus, nggak lihat yang belakang ketinggalan atau enggak. Kadang ini marsalnya Pak Wo, Pak Indra Helmi, panggilannya Pak Wo. Ini depannya ada Om Pur nih. Sampingnya Om Pur ini kalau nggak salah ini Pak Bambang ini kalau nggak salah. Oh bukan nih, kayaknya Om Zaki. Wah ini dari jalan yang lumayan kita langsung masuk jalan setapak lagi. Tuh one way lagi, asik kalau udah ketemu begini. Cus. Jadi untuk yang daerah Bekasi Kabupaten, kalau untuk belusukan memang kecamatan Setu itu ada di daerah Kertarahayu, daerah Ciledug, daerah Cikarageman. Wah itu cocok sekali. Kalau yang arah ke Bondol itu juga cocok sekali. Di Saat oke, daerahnya masih adem. Telajung ya, daerah Telajung. Ini di jalur pipa gas ini ya. Jadi apa namanya, kebun-kebun singkong, kebun-kebun jagung, kebun-kebun jahe cukup banyak nih. Ya kita ada di posisi jalur pipa gas CPG nya Bekasi. Ini posisi jam 10.15-an ini, jadi masih cukup terik, cukup panas ini. Nah ini masuk gang biasa kayak gini, ini masih relatif masih luas ini. Ya kalau mentok ternyata nggak bisa sepeda nggak bisa dinaikin, ya kita tuntun TTP nanti ini contohnya. Ini tetap nggak bisa nih karena batu, terus ada jembatan kayu kecil. Nah kita untuk aman ya kita turun, kita tuntun, setelah itu kita naikin lagi gitu aja. Jadi istilahnya nggak ada belusukan itu jalan mentok ya, masih cari lagi ada. Jadi santai gue sini, ketuanya Om Deddy Setiadi, anggotanya ya sampai sekarang ini sekitar 20-an ya, sekitar ada 20-an. Sebenarnya itu lebih banyak dari gue sih. Itu ada Om Pur, Om Tio, ada Pak Bahar yang nggak ikut nih, Pak Aris juga nggak ikut, ada Om Zaki, ada Pak Suroto juga yang juga nggak ikut, ada Pak Andut, ada Pak Bambang, ada Om Sutar, ada Pak Wo sendiri, ada Om Yusuf yang ini ya, terus ada ini ngikut itu Om MP, Om Madi. Nah ada juga di sini Bang Din juga ikut juga. Nah kalau untuk kali ini 13 nih ya, kita ber-13 ini belusuannya. Ini Pak Bambang nih depan nih. Nah kayak gini juga sama, nggak bisa dipaksakan karena di depan itu saluran air, terus mentok itu udah nggak ada, mau nggak mau ya sepeda harus dipanggul. Lanjut ya, tuh banyak perempatan, pertigaan, belokan, hati-hati.
tetap ikuti marsal, jangan mendahului marsal, itu pasal 1. Jadi aturannya itu ada 2 pasal. Pasal 1 adalah jangan mendahului marsal. Yang kedua, jika mendahului marsal kembali ke pasal 1. Artinya ya mutlak ya. Kalau udah begini tuh udah urusannya marsal. Ritmenya kayak apa, kecepatan kayak apa, mau lewat mana, terus nanti mau berhenti di mana, ngopi di mana, tuh biasanya marsal. Udah tahu tuh siapa yang dibawa, rombongannya siapa, udah tahu nih pengen ngopi di mana dan sebagainya. Masih suasananya beda view, relatifnya sama tetapi ini selalu beda, kondisinya selalu beda. Oh, banyak perempatan. Langsung masuk ke gang. Nah, ini masuk ke begini. Tapi ya lumayan. Oke, langsung masuk gang kecil kan. Tuh. Marsal hafal, harus hafal. Kalau nggak hafal jalan ya nggak lulus ya di marsal. Kalau marsal nggak hafal, masa sebentar-sebentar nanya orang, ya nggak lulus. Oh, langsung kan kita perhatikan tadi itu banyak belok-belokan. Nah, ini gang kecil, gang sempit, tahu-tahu masuk belok ada, aduh ya kan, gang-gang kecil, tahu-tahu langsung patah belok. Nah, ini marsal harus tahu persis dia harus kemana dan bagaimana, mau lewat mana. Yang jelas belusuan ini oke lah ya. Jadi kalau buat sobat goes, kalau yang mau belusukan bisa juga hubungin di channel ini. Tapi ini untuk sekitaran Bekasi ya, Bekasi Kabupaten. Nah, ini udah masuk ke Desa Lubang Buaya nih, mau masuk ke Cibuntu nih. Ini sebenarnya udah putar balik ya. Jadi goes belusukannya itu sebenarnya tidak, kalau di durasi atau dipanjangkan secara odometernya, panjangnya itu nggak panjang, cuman kita bolak-balik puter, kelak. Nah, sehingga jatuhnya panjang, durasinya yang kita mainkan dengan jalan yang beda, puter gitu ya. Asiknya belusukan gitu. Nah, ini kayak gini nih, belok, tahu-tahu yang beloknya jalannya sempit, nggak memungkinkan. Nah ya kan, gang kecil, rumput, dan alhamdulillah selama di jalur goes belusuan ini warga yang kita lewati ya alhamdulillah juga baik, ramah, welcome. Nah, kita pun juga harus bisa pandai-pandai menempatkan diri kita. Kita nggak boleh arogan di jalan. Kita harus tertib lalu lintas, tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, masyarakat lokal yang kita lewati. Tetap kita bersikap sopan. Tetaplah etika itu tetap kita junjung. Nah, ini depan ada pertigaan, tahu-tahu belok kiri. Nah, asik ya. Ini kalau gue santai itu biasanya kita berangkat start itu jam 7, start telatnya setengah 8. Terus kita goes biasanya jam setengah 10 itu udah berhenti ngopi, nanti jalan lagi. Nah, terus kita biasanya kuliner atau makan itu jam-jam 11 setengah 12. Habis itu lanjut pulang, finish sampai rumah itu biasanya azan zuhur. Kita sudah sampai rumah. Tapi goesnya santai. Kalau secara panjangnya ya mungkin nggak jauh ya, paling mungkin sekitar 40 km. Tetapi kan
putar-putar daerah situ saja. Cukup asri. Bekasi Kabupaten, ini di Cibuntu nih ya, kecamatannya Cibitung nih, kecamatannya Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jadi yang kalau untuk daerah Busuan itu yang bagus memang ada di Cibitung, tapi yang mengarah ke selatan, terus kecamatan Setu, nah itu cukup bagus untuk busukan. Dan nanti sebagian ambil daerah Cilengsi, sebagian ambil daerah Cibarusa atau Serang. Nah itu daerah itu memang surganya untuk busuan. Wah, view-nya bagus ya, awannya cerah. Dan ini pas nggak habis hujan ya. Biasanya kita harapkan kalau pas jalan begini, jalan tanah ini habis hujan itu enak, mereset gitu, ada rosot, wah asik, gak sedikit lengket gitu. Tapi ini kayaknya udah beberapa hari nggak hujan ya. Dan ini cukup terik nih, udah hampir jam 10:30 ini. Jadi beda-beda ya, ada jalan aspal, sebagian ada jalan cor, ada jalan setapak, ada jalan tanah. Nah itu variasinya cukup banyak, beda-beda. Dari sawah, dari kebun, dari ladang, kebun bambu, masuk lagi perkampungan, masuk gang busuan, dari gang ke gang, masuk lagi ke sawah, jalan raya sebentar, masuk lagi. Jadi kalau busuan itu hukumnya kalau kita mentok ketemu jalan raya, habis jalan raya nggak usah jauh, begitu ada gang masuk kita langsung masuk gang. Jadi diminimalkan jalan raya, maksudnya jalan raya yang besar ya, yang jalan raya utama atau jalan raya arteri gitu. Jadi kita tetap mainnya adalah di perkampungan. Selain sepi, aman, udaranya juga masih oke, bebas polusi. Tuh kan kondisinya, alang-alang kanan kiri. Wah, sawah turun, tapi dari alang-alang kita turun sawah. Cuacanya juga cukup cerah banget ini, epic banget, syahdu banget, keren. Ini biasanya kalau suara aslinya saya buka tuh ya, atau saya on kan gitu, wah ini teriak-teriak biasanya. Wah, teriak-teriak. Nah, biasanya ada yang ya tanda kutip dibully. jadi buat suasana tambah bikin asik aja gitu loh, rame. Wah, biasanya kalau pas ketemu sawah, ketemu yang jauh dari perkampungan ya maksudnya, wah itu teriak itu, kalau mau teriak-teriak tuh. Misalkan ketemu gajulukan, ketemu lubang, wah teriak gitu. Wah, ini ketemu tanjakan nih, nah, harus siap juga kan, tanjak dikit. Polisi tidur lah. Ini udah nggak jauh atau nggak lama lagi ke Gado-Gado Teh Maya. Nah, kita ramaikan yang di Gado-Gado Teh Maya ya, biar sukses usahanya Teh Maya. Tapi emang gado-gadonya keren, luar biasa, jos pokoknya, rasanya khas. Masih di Cibuntu. Wah, ini contoh ini. Di depan itu ada orang hajatan, jalannya ditutup. Mau tidak mau kita harus cari jalan alternatif, masuk gang. Coba sobat gue perhatikan, masuk gangnya. Tuh kecil banget tuh. Mungkin handlebar atau stang itu ngepres tuh. Nah, tuh kan. Mau tidak mau harus kita lewati, dan kita siap kondisi apapun. Medan apapun kita juga siap gitu. Begitu ada orang hajatan, jalan ditutup, kita harus belok. Cari jalan lagi, alternatif lagi. Kita usahakan semaksimal mungkin nggak putar balik gitu. Nah, ini ya biasa jalan gini nih kan. Nah, ini jalan alternatif nih. Nah, alternatifnya busukan tapi ya asik lah. Kadang-kadang begini nih. Ini begitu di depan ini kan ada perempatan gang kecil-kecil gitu kan.
Mau belok mana tuh bingung nih, karena ini ketinggalan Marsal ini. Marsalnya udah duluan ini. Tuh. Nah ini sengaja nggak saya skip nih. Ini nyasar nih ke rumah orang, udah nggak ada jalan apapun nih, ketemu ya rumah orang. Nggak bisa kanan, nggak bisa kiri, akhirnya balik. Nah tuh bingung tuh Pak Bambang. Nah putar balik di depan itu kita langsung belok kanan. Nah kita harus feeling, kita juga harus main ya. Itu kadang-kadang kalau jalannya, mana yang sering dilewati, kendaraan mana. Nah kita harus feeling juga. Asik, hijau, adem, suasananya juga masih. Ini dari jalan tol Jakarta Cikampek atau jalan layang tol MBZ ini nggak jauh ini, mungkin sekitar 1 kilo, nggak ada ini, 1 kilometer sebelah selatannya jalan tol Japek MBZ. Di KM ini sebelah selatannya KM 22an kalau nggak salah, ini sekitar itu di KM 22an. Tuh asri Mas Yan. Nah ini depan ketemu gado-gado Teh Maya, tuh asik tuh. Kita istirahat di sini, makan gado-gado dulu. Sambil istirahat nanti kita lanjut pulang karena udah finish nih kalau udah sampai sini. Dari sini ya nggak jauh lagi nih, sambil istirahat. Pak Wo, Bang Din, Pak Janton. Nah ini Teh Maya, assalamualaikum. Gado-gadonya spesial. Jadi ada yang pesen gado-gado, ada yang pesen karedok, ada yang pesen apa ya? Nih, lontong, gado-gado lontong sama karedok. Ketoprak sama ketoprak. Ada yang gado-gado, ada ketoprak, ada yang karedok. Semuanya spesial. Tuh. Kacangnya lembut. Khas, beda nih. Sambel kacangnya. Om Yusuf, Pak Wo, Pak Bambang, Pak Janton. Nah ini proses pembuatan gado-gado. Sorry. Nah Teh Maya lagi buat gado-gado alami. Ada pakai lontong. Waduh nikmat banget, habis belusuan capek, lapar. Gado-gado, setelah gado-gado lanjut ngopi. Nah biasanya istirahat makan siang di sini tuh sejam paling cepet, karena habis ini langsung ngopi. Om Pur, Pak Bambang udah nikmatin, Om Tio udah nikmati, Om Sutar, Om Yusuf dan Om Jaki, Pak Wo, Om MB, Om Madi dan Bang Din. Mantap. Nah ini akhirnya kita foto bersama, kumpul bareng, udah kenyang, habis itu kita pulang. Oke sobat gue, salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.